Ya, untuk mengetahui informasi terkini sidang kasus penodaan agama, kita telah terhubung dengan Istiarto Sigit yang berada di lokasi sidang Gedung Kementan Jakarta Selatan. Ito, bagaimana situasi di depan Gedung Kementan saat ini? Kabarnya ada perubahan pengamanan dari pihak kepolisian. Seperti apa perubahan tersebut? Ya, selamat siang Puspa. Betul sekali, saat ini kondisi di depan Gedung Kementerian Pertanian memang sangat kondusif seperti Anda lihat di belakang. Di belakang saya ini adalah massa dari GNPF MUI yang memang sejak awal persidangan dugaan penistaan agama Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terus datang dan juga mengawal kasus ini hingga nanti selesai begitu kira-kira. Dan hari ini memang tidak seramai minggu lalu Puspa. Dan betul ada perubahan sistem pengamanan yang digunakan oleh pihak Polres atau Polda Metro Jaya dalam hal ini, di mana di depan kedua massa baik massa pendukung maupun massa kontra dari Ahok dipasang sebuah barikade panjang, yaitu rantai berupa duri, dan kawat berduri ini memang dipasang untuk merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya menahan para anggota massa satu dan lainnya untuk menyeberang ke massa yang lain, karena belajar dari minggu lalu Puspa, ada beberapa anggota dari massa tertentu yang memang mencoba masuk ke massa yang lain, dan hal ini juga bisa menimbulkan terjadi bentrok yang tidak kita inginkan seperti minggu lalu begitu. Sehingga dilihat hari ini memang ini adalah sebuah tindakan preventif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk meredam potensi-potensi adanya bentrokan di antara kedua massa. Begitu juga dengan lalu lintas yang ada di sekitar Kementerian Pertanian. Jika Anda lihat memang praktis dua lajur baik dari maupun menuju kawasan Ragunan tidak bisa dilewati baik oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Minggu lalu arah dari Ragunan menuju Buncit, Mampang masih bisa dilewati Puspa. Namun sampai dengan saat ini saya tidak bisa melihat adanya kendaraan maupun Transjakarta yang bisa melewati daerah sekitar Kementerian Pertanian. Dan ini membuat adanya rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah bagi Anda yang akan melewati jalur depan TB Simatupang, tepatnya di depan Gedung Kementerian Pertanian, Anda akan diarahkan melalui Cilandak KKO. Begitu juga dengan Anda yang dari arah Ciganjur maupun Ragunan ingin menuju arah Buncit maupun TB Simatupang, akan diarahkan menuju belakang Ragunan, tidak melewati samping Kementerian Pertanian, untuk kemudian nanti diarahkan menuju TB Simatupang. Adanya rekayasa lalu lintas ini memang sedikit membuat penumpukan terutama di depan perempatan Ragunan. Seperti kita tahu daerah tersebut adalah daerah ramai Puspa, terutama di jam-jam hektik seperti jam berangkat ataupun pulang kantor. Namun tindakan ini terus dilakukan oleh pihak kepolisian agar masyarakat bisa tetap melakukan aktivitas seperti biasa tanpa terganggu adanya dua massa yang hadir di sekitar kompleks Kementerian Pertanian. Puspa. Istiarto, kami sempat mendapatkan informasi tadi sempat ada sedikit gesekan atau kericuhan antara massa pendukung ataupun kontra dari Ahok sendiri. Kemudian ada beberapa relawan, ada beberapa orang yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Bisa dijelaskan bagaimana apa yang terjadi di sana tadi? Ya Puspa, memang adanya beberapa oknum yang ditengarai sebagai provokator memang terus terjadi. Bukan hanya sidang kelima hari ini saja. Namun dari sidang pertama ketika dugaan penistaan agama dimulai, ketika dua massa memang selalu berkumpul di depan ruang persidangan ataupun gedung pengadilan, memang selalu ada oknum-oknum yang ditengarai sebagai provokator. Namun kedua massa memang terus melakukan tindakan preventif, baik itu di internal mereka maupun di eksternal, dalam hal ini ada pihak kepolisian. Tadi memang sempat ada salah satu laki-laki yang ditengarai sebagai seorang provokator yang ada di sekitar massa kontra Ahok Puspa. Dan laki-laki ini meneriakan adanya aspirasi untuk membebaskan Ahok. Otomatis para simpatisan dari GNPF MUI ini langsung mengamankan laki-laki ini dan dibawa ke pihak kepolisian. Memang tadi sempat ada sedikit kericuan namun tidak begitu berarti Puspa, karena pihak kepolisian juga langsung turun mengamankan. Begitu pula dengan pihak dari GNPF MUI yang menghimbau para anggotanya untuk tidak melakukan tindakan lebih lanjut dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Kita berharap adanya tindakan preventif baik dari kepolisian maupun dari kedua pihak internal massa ini juga bisa meredam potensi-potensi adanya gesekan antara kedua massa, dan kita berharap sampai nanti akhirnya hari ini selesai, sidang bisa terkendali baik di dalam maupun di luar Kementerian Pertanian. Puspa. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Istiarto Sigit melaporkan langsung dari Gedung Kementan Jakarta. Kami harapkan ini situasi akan terus kondusif sampai nanti sidang kasus penodaan agama ini selesai digelar.